Karena tadi saya sudah mengatakan tentang pacar sewaan, maka saya akan mengundang pasangan saya di sini yang memang tidak laku-laku, atau kalau udah laku biasanya tidak jadi-jadi. Ini adalah kok saya dengan pacar sewaannya. Wis. Luar biasa. Ya tadi suruh gandengan kok jadi berurutan kayak naik kereta katanya ya? pacar kok jalannya Iya, gitu. ini saya bawa ya kan. Ini anak-anak saya boleh disewa. Yang ini ya kasih bubur ayam seneng. Yang ini dikasih soto bubur ayam. cukup. Udah kelewatan lo. Namanya siapa? Sabrina. Sabrina. Nah, ini nama asli atau nama palsu? Nama asli. Oh, ketahuan dong namanya siapa udah pakai topeng. Ya kan nama Sabrina banyak om. Nama siapa? Randy. Randy. Iya. Asli atau palsu? Asli. Asli juga. Wih, luar biasa. Tadi janjinya? Nadia Hutaga. Apa? Nadia ketemu lagi. Silakan. Oh, ini pacar Anda nih? Ya pacar saya 2. Oh, luar Kalau biasa. saya nyewa tuh nggak mau pelit. Saya sewa dua-duanya. Langsung 2? Langsung dua-duanya. Jadi saya suruh mereka yang pacaran. Loh, saya kemana ya kalau mereka yang pacaran? Tapi bagus ya, tampaknya ganteng kayak Gundala Putra Petir. Wah! Oke, jadi ini saya gimana nanyanya ya? Jadi Randy dan Sabrina ya. Randy dulu deh. Randy udah berapa lama ini apa sih, profesi atau gimana? Kalau buat sekarang sih kayak buat senang-senang aja sih. Buat senang-senang aja. Buat senang-senang aja. Iya. Kalau buat senang- Sabrina? Ya sama, buat senang-senang aja tapi ya sekalian nambah-nambah temen juga kali ya. Nambah temen. Iya. Nambah duit juga ya, lumayan ya. Iya deh. Bener. Iya. Kamu mau saya sewa jadi pacar saya waktu itu ke pemakaman nggak mau? Coy, masa diajak ke kuburan? Kalau disewa tuh diajak ke mall. Ya kan? Makan, dinner, candlelight dinner. Om Deddy ngajak, aku suruh keliling. Om Deddy jagain lilin. Kan aku nggak suka gitu. Terus tunggu, ini udah berapa lama menekuni hal seperti ini nih? Aku baru nggak nyampe setahun sih. Nggak nyampe setahun? Nggak nyampe setahun. Oke, kalau Randy? Kalau aku udah hampir setahun 2 bulan lah. Setahun 2 bulan, setahun 2 bulan. Nah, ini yang sekali, nah ini hitungannya gimana? Sewanya tuh gimana ceritanya? Sekali sewa berapa harganya? Kalau aku per hari. Per hari? Hari. Jadi kan ada yang jam ya. Kalau aku hari. Sehari harganya? Kalau hari beda-beda sih. Beda dari mananya? Ya beda dari Orangnya? Dari orangnya. heeh. Jelek, mahal? Enggak. Habis? Enggak gitu. Jadi kadang waktu itu ada anak SMA juga. Anak SMA? Iya, dia untuk ke prom night. Ke prom night? Ya gitu. Murah kasihnya? Ya enggak juga sih. Loh, jadi tergantung apa? Tapi ya lebih murah. Kira-kira berapa? Kalau SMA sih 700. 700.000? Tapi itu malam aja. Jadi pas dinernya aja. Kalau Dari dinner sampai selesai acara. Kalau seharian? Kalau seharian ya 1,5. Lumayan 1,5 ya. juta? Iya. Wow. Kalau Randy? Kalau aku sendiri sih biasa cuman per jam ya. Jadi tergantung keperluannya juga. Semakin keperluannya itu penting banget ya, budgetnya pasti. Ketemu orang tua misalnya gitu. Iya, kalau ketemu orang tua biasa hampir 2,5. Wah. Iya. 2,5 juta? Tua. Iya, Soalnya lu harus bohong banget ya? Iya, bener. Iya, harus acting tuh ya? Bener. Lah Resikonya kalau juga orang gede. tuanya suka gimana tuh? Ya paling cuman diulur-ulur aja sih. Jadi ulur-ulur. Iya. Nah, yang nyewa nih biasanya siapa, Ren? Kalau aku sih biasanya kebetulan kayak misalkan ada cewek yang pengen dijodohin sama orang tuanya, cuman dia nggak mau. Dia bilang udah punya cowok gitu. Iya, dia alasannya reasonnya sih udah punya cowok lah. Berarti begitu udah datang orang tuanya pada jutek semua dong sama lu? Ya awalnya sih ya, cuman ditanya-tanya ya pinter-pinter kita ngeles aja sih. Berarti lu harus tahu dong si namanya ganti juga dong. Oh pastinya. Berarti lu harus tahu dong si karakter ini sekolahnya di mana, buat itu semua. Iya, kita setting dari awal dulu kita ngelakuin kayak misalkan bakal apa aja nih yang mau ditanya, kayak gitu aja sih. Itu udah di set. Udah di set. Oke. Sebelum kita ada itu pasti bikin perjanjian dulu. Oke, kalau kamu biasanya apa? Kamu kliennya apa? Gay. Gay. Iya. Ngapain gay punya? Oh. Iya, jadi kenalin dia orang tua juga? iya kenalin ke orang tuanya gitu karena kan dia nggak mau cari pacar gitu kan. Jadi dia
pacar sewaan buat kenalin ke orang tuanya kalau misalnya dia tuh udah punya pacar gitu. Jadi nggak usah diburu-buru suruh merit gitu. Jadi Pinter ya. Tapi aku bingung deh kalau pacar sewaan gini kalian pribadi atau ada yang mengelola kayak ada manajernya atau apa gimana? Benar-benar pribadi sih sendiri. pribadi. Terus Iya. bisa tahu gitu aku Sabrina atau Randy adalah memberi jasa sebagai pacar sewaan gimana tuh? Maksudnya lewat mana? Kalau aku sih dari mulut ke mulut aja sih. Biasa dari pelanggan yang udah sering pakai jasa aku, dia kasih ke orang kayak misalnya gitu. Oh, Sabrina juga gitu. Iya sama. Sorry nih Pak Inta, kalau mulut ke mulut berarti dari orang yang punya pengalaman menggunakan kalian gitu. Bener. Iya. Oh, paling mahal pernah dapat berapa duit? Kalau aku sebenarnya itu perjanjiannya cuma 10 juta. Iya, tapi dia ngasih tips gitu. Jadinya berapa? paling besar. Jadinya 20 juta. Itu 10 juta ngapain? Itu 10 juta itu waktu itu acara keluarga besarnya. Hah? Gitu, itu dari pagi sih emang dari jam 8 pagi itu sampai jam 9 gitu. Tapi karena benar-benar dikenalin sama keluarga besarnya, jadi ya udah perjanjiannya segitu, kita udah ngomongin juga rencananya gimana aja nanti ngapain ya udah gitu. Wow. Kamu paling bisa berapa? Kalau aku paling besar itu 5 juta plus barang biasanya sih. 5 juta plus? Plus barang, dikasih barang. Apa contohnya apa? Biasa kayak gadget sih. Gadget, terus kayak jam tangan yang branded. Itu kalau apa kliennya? Sama kayak mau dikenalin ke orang tua atau dikenalin ke teman-teman atau keluarga besar. Tadi kan dia bilang harus tahu mau ngapain. Emang kalau pacar sewaan tuh ngapain sih? Disuruh ngapain aja, batasan-batasannya segala macam. Maksudnya apa nih? Enggak, kan tadi dibilang kan kayak mau dikenalin orang tua harus ngapain aja. Sebenarnya kalau pacar sewaan itu batasannya tuh sampai mana? Boleh ngapainnya tuh sampai boleh mana? dicium nggak? Enggak. Nah, Nggak boleh. Kan pacar. Kan pacar bohongan. Iya. Nggak Peluk boleh enggak juga. juga. loh, Peluk nggak boleh. Nggak boleh. jadi Peluk nggak ngapain boleh, aja Bro. dong kalau Nggak jadi boleh. pacar sewaan? Terus kalau jalan Datang. jauh-jauhan dong? Enggak. Gandengan tangan boleh? Iya, kalau Boleh. gandengan tangan ya boleh. Tapi nggak sampai yang lewat dari batasan lah. Iya. Batasannya apa? Kayak misalkan ya cium di tempat umum gitu enggak. Kalau di kamar boleh dong? Enggak. Nah, kan di tempat umum nggak boleh. Iya, maksudnya enggak apa namanya? Dalam ini kan nggak ada kesan negatifnya. Cuman kita ngebantu dia juga. Oh, cium pipi. Nggak boleh juga. Enggak. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Enggak. Kamu yang cium deh. Nggak boleh. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Siapa tahu kalau dia yang pengen cium. Iya, nggak kelihatan kayak pacaran dong, nggak mesra Iya kan harus gitu mesra kayaknya. dong. Enggak, palingan kalau waktu itu yang acara prom night itu palingan itu aku ngebolehin kayak ngerangkul gitu. Soalnya kan karena biar kelihatan kayak kalau pacaran gitu. Paling gitu aja sih. Oke. Nah, terus ada nggak langganan? Ada. Ada langganan? Ada. Itu gay juga? Enggak, kalau itu dia itu duda. Duda tapi dia emang lagi nggak mau cari istri karena patah hati banget ditinggal meninggal, tapi anaknya udah kayak minta mau punya mama baru gitu. Jadi dia setiap anaknya libur, Wah, coba anak gue minta mama baru. Ya ampun. setiap anaknya libur pasti gitu. Kalau udah punya langganan gitu, apa nggak lama-lama jatuh cinta beneran ya? Pernah nggak ngalamin gitu? Kalau aku sih ada pengalaman pribadi juga ya. Sempat ngejalani juga, tapi nggak bertahan lama kok, cuma beberapa bulan aja. Tapi pernah jatuh cinta beneran berarti? Iya pernah. Nah, terus gimana? Jadian aja dong? Nggak? Enggak sih. Kebetulan waktu itu dia nggak suka sama kegiatan aku yang kayak gini, dan karena ini juga menyangkut untuk hidup aku juga, buat ngidupin diri sendiri, jadi ya udahin aja. Tapi udah sempat pacaran? Sempet. Oh ya? Iya. Dan sempet selama kamu beberapa pacaran bulan. sama dia masih sebagai pacar sewaan untuk orang lain? Iya, tapi tanpa sepengetahuan dia. Tanpa apa? Tanpa sepengetahuan ceweknya. Sakitnya tuh di sini. Nggak, tapi maksudnya gini loh, maksudnya pada saat jatuh cinta beneran, kenapa sih cewek itu harus pakai kamu sebagai pacar sewaan? Oh iya, karena dia mau dijodohin. Oh, dia mau dijodohin nggak Iya, mau, dia terus nggak akhirnya mau pakai lu dijodohin. gitu. Iya. Oh.
keseringan akhirnya jatuh cinta. Oh iya. Kalau dia kamu pernah nggak jatuh cinta beneran? Pernah, tapi nggak sampai pacaran sih. Kenapa? Karena dia tuh punya kelainan. Dia punya kelainan. Iya. Kelainan gimana? Malah Dia- gedek-gedek sendiri. Enggak, dia kelainan. Jadi kasar, dia kasar gitu. Dia kasar? Iya, Loh, dia kok terlalu- kamu tahu dia kasar? Karena pernah deket gitu. Pernah pacaran beneran? Enggak, belum pacaran. Jadi kita baru deket aja, dia tuh kayak udah kasar banget gitu. Jadi akunya juga enggak. Oh iyalah, mending disewa teh dibayar ya. Kalau udah jadian dikasarin nggak dapet apa-apa ya. Emang harus begitu, memang bener. Oke. Nah kalau udah jatuh cinta beneran, dicas juga nggak kalau nemenin? Kalau aku sih nggak di-charge, cuman dikasih barang-barang aja sih sama dia. Berarti Aku nggak- kaya banget nih cewek nih. Iya. Lu masih kalau- punya nomor teleponnya nggak? Enggak, udah Mau lama ngapain, Om? kok. Mau jadi pacar sewaan tuh cewek apa gimana? Apa Ya. mau deketin tuh cewek? Ya kan, ya, emang kenapa sih? Oh iya, kan nanya Kan aku. hak saya Oh iya, kan iya, duda iya, kok. oke, 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 Ibu, oke. anak saya sudah mau cari ibu lain Mau cari ibu baru. tanpa sepengetahuan saya. Loh, kok bisa? Dia cari-cari sendiri, ditaruh di rumah aja sama dia. Oke. Kita akan mengundang seorang bintang tamu ini juga presenter dan DJ yang sering banget diminta jasanya sebagai pacar sewaan. Nah, kita lihat siapa setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Mau nggak ini makan doang malam 25 juta? Jadi kalian berdua itu mau jadi pacar sewaan karena memang inisiatif diri sendiri atau awalnya dari orang atau gimana? Kalau aku sih awalnya dulu dari temen. Temen, Dari temen, pacar sewaan. kenalin, ada yang butuh bantuan. Oh, tapi emang dikasih tahu sebagai pacar sewaan Iya, gitu. dan dia udah ngasih tahu kerjanya ini aja kok. Lu punya pacar nggak tapi? Kalau pacar punya. Lu? Punya. Iya. Pacar lu nggak apa-apa? Pacar gue nggak tahu. Pacar lu nggak tahu? Iya, nggak tahu. Bagus lah setelah ini. Ini masuk TV sekarang. Yang pacarnya Randy nih muka-mukanya agak begini nih. Langsung ditutupi. Kalau kamu gimana? Kamu awalnya masuk ke bisnis ini gimana? Sendiri sih. Sendiri? Iya, sendiri, iseng-iseng gitu kan. Iseng-iseng gitu, maksudnya kenal dari orang, terus baru deh tahu, akhirnya cobain baru deh. Maksudnya ada yang kenal, ada yang ngasih tahu caranya gitu? Enggak, akhirnya kenal biasa doang. Terus? Kenal biasa, terus emang dia suka, tapi akunya nggak mau, akhirnya ya udah deh di ini aja, jadi pacar sewaan mau nggak gitu. Dianya padahal mau pacaran. Iya, dianya mau pacaran, tapi akunya nggak mau. Terus sama dia dibawa kemana? Dibawa ke acara ulang tahun temennya. Tapi dibayar? Dibayar gitu, itu awalnya gitu. Oh ya? Iya. Ih, matre kali kau. Ayo tagihan, iya bener. Aku juga gitu besok-besok kalau ada yang ngajakin aku pacaran aku nggak mau Siapa tahu habis itu dibayar. Kalau kamu gak punya cowok, Iya. saya ajak lah pokoknya, saya bayar. Serius, alhamdulillah punya Nemenin cowok. saya di jalan, ya. saya malu nggak apa-apa di jalan. Kenapa malu? Pokoknya saya yang mintain duit lah, kamu yang megang payung. Oh gitu, lah sarimin dong saya. Iya. Untung pacar saya baik. Nggak Ntar suruh saya bagi jadi dua, sarimin. bagi dua gitu. Tunggu, nih nanya doang nih, kamu nggak takut? Contoh nih, kalau saya nih, misalnya nih, saya nggak bilang kamu deh, ini pacar sewaan nih, ya kan? Kok jadi saya yang Ya kena kan kita ini? contoh, kalau dia kan nanti orang ikuti sini. Mau temu orang tua, Aku, iya. Berapa duit? 200.000 deh. Lu murah ya? Murahan Murah, ya. dia segitu. Saya anaknya murah banget. Berapa kayak gitu? 5 juta. 5 juta, transfer 5 juta. Jebret, ayo sini, rumah orang tua sini. Set, buka pintu, set, masuk dulu. Tante, Tutup, jeglek, gak ada orang. takut dong aku. Nah, Aku mau dikerjain berarti, saya dibohongin. kerjain terus. Terus kamu mau lapor apa? Lapor ke polisi. Gak bisa, orang saya udah bayar, ada bukti transfer. Dasar wanita murahan kamu. Kok jadi kayak sinetron ya? Ayo, Oh iya ya, serem kalau kan kayak bisa gitu ya. begitu kejadiannya gimana, ayo. Kalau kayak gitu sih sejauh ini belum ya, belum pernah dan jangan sampai. Tapi kepikiran nggak? Kepikiran Kalau sih. yang cowok mah seneng biarin jadian gitu kalau dia mah. Kepikiran sih, tapi sejauh ini paling kalau misalnya kayak dia pengen ngajak yang gitu, yang macam-macam, paling dia ngomong sebelumnya gitu. Ada nggak om-om gitu sewa? Ada. Ada juga? Ada. Buat apa coba? Itu buat jadi, kalau itu dia buat jadi disimpan sih kayaknya.
Buat disimpan? Jadi disimpan aja. Iya, tapi nggak kalau itu nggak mau. Tapi kalau om-om sewa beneran ada nggak? Enggak, belum ada. Belum ada. Kalau kamu pernah nggak ada tante-tante gitu? Oh, kalau tante-tante sih sering ya, cuman diajak kayak nongkrong-nongkrong sama teman-temannya aja, arisan. Terus gimana tuh? Iya, cuman ketawa-ketawa aja digodain sama tante-tante yang lain. Oh, pernah nggak diajakin macem-macem? Kalau diajakin macem-macem sih sejauh ini sih enggak ya. Apa kamu yang ngajak macam-macam? Enggak. Oh, enggak. Karena pengen tahu. Artinya kalau laki gitu enak aja. Iya makanya. Iya. Nggak pernah kamu diajakin macem-macem? Enggak. Kau belum ketemu Tante Gina berarti. Ya, ini kalian tahu ada agensinya nggak kayak begini nih? Nggak ada. Enggak. Ada loh. Oh, kalau aku sih nggak pakai agent. Kamu nggak pakai agent? Nggak. Tapi ada agentnya. Berapa nomornya saya? Lu, nomornya telepon langsung aja. Lu aku agensinya langsung gitu. Terus caranya gimana nih orang tua bisa percaya? Itu gimana? Contoh deh, kita contoh aja ya, boleh nggak? Contoh aja ya. Kamu pacaran sama dia, gue bapaknya. Oh, bapaknya serem ya. Oke. Ya, kamu pindah dulu, kamu pindah. Lu jalan masuk. Ayo. Yang jomblo siapa? Harusnya Om Deddy kan yang jomblo sama Sabrina. Aku emaknya. Ya nggak bisa lah. Ayo, udah masuk Oke. duduk sini. Dari pintu ceritanya. Ya, pintu buka. Oke, sini. Berarti nama nggak boleh Randy nih ya, harus palsu semua ya. Iya. Ya, semua harus palsu ya. Benar. Oke. Tak. Buka. Nanti kalau ketemu sama papa aku, Iya. bilang kamu pacar aku ya. Iya, sip. Iya. Nanti kamu namanya Agung Hercules. ya nama kamu Agung ya. Agung, iya. Terus abis itu nanti pokoknya kalau ditanya-tanya apa-apa, bilang aja kamu siap menikahi aku ya. Oke. Oke, baiklah. Yuk kita masuk. Yuk. Oh, nggak boleh peluk, nggak boleh segala macam ya. Paling ya sewajarnya pegang tangan. Oh iya, oke, baiklah. Papa, Kamu bawa siapa lagi nih? ini pacar baru aku. Duduk sayang. Iya. Ayo duduk. Nih, namanya Agung. Kerja di mana kamu? Kerja di bank, Om. Umur? Umur saya udah 27, Om. 27 tahun? Iya. Gaji berapa? Gaji hampir 4 juta, Om. Hampir 4 juta? Iya. Anak saya ini udah tua tau? Oh ya? Nggak apa-apa, Om. Papa kan ceritanya belain saya. Ya gue belain biar cepet Iya nikah. bener, mana ada orang tua ngapain Biar cepet anak nikah. kecil. Oh iya. Tadi dia bilang udah siap nikah kok sama aku, Wah, Papa. kamu udah siap nikah? Iya, aku udah siap, Om. Cukup gaji kamu buat nafkahin anak kamu sekolah? Saya pasti cukupin. Cukup? Cukup. Oh, nikah mau ngapain nanti? Ya bina rumah tangga loh, Om, yang baik, terus bimbing Gina supaya jalan yang benar. Mau honeymoon dong, Papa. Gatal banget. Iya kan saya gatel ya. Kalau papa lihat sih, oke. Ya udah. Tapi pernah nggak ketemu orang tua galak banget gitu, pernah nggak? Pernah sih. Pernah? Iya. Terus gimana lo? Ya pelan-pelan aja. Berkali-kali coba, akhirnya luluh juga. Oh, lulu juga. Salah sih, ada cara aja lu jadi emaknya. Dia jadi pacar gue. Saya jadi emaknya gitu. Yes. Dan di sini. Sayang. Masuk aja pintunya kagak ada. Yuk. Mak, kenalin pacar saya. Tante. Siapa ini? Namanya Bawa-bawa pacar muka ditopengin begini, emang begini sehari-harinya. nggak ada lagi ada kutil, Mak. Oh, lagi ada kutil. Siapa namanya? Safita. Safita. Oke. Boleh ya kawin ya? Ya, boleh ya? Kawin. Kawin nikah boleh ya? Boleh ya, Mak, boleh ya? Udah, Mak. Ya, Serius? iya. Ma panggil penghulu kalau Jadi kan. penjaranya. Wah, nggak bener ini didikannya nih. Jadi langsung Oh, boleh. iya. Oke, kita mengundang DJ cantik yang katanya juga sering jadi pacar sewaan. Langsung aja, ini adalah Ria Winata. Wis, Halo. Ria. Halo, apa kabar? Tapi kemana ya? Dibawa kemana, Pak? Kursinya di sini. Baru masuk aja udah waswis. Api lagi.
Aku masuk nggak digituin. Tunggu. Barusan bilangnya adalah yang sering jadi pacar sewaan. Ya, Bukan Pak, ditawarin sering, kalau jadi enggak. belum pernah. Belum. Kamu Tapi- mau nawarin saya? Boleh kalau kamu mau kan kira-kira. Kalau kamu sih aku agak pikir-pikir sih. Tuh kan, pikir. Pikir-pikir nolaknya gimana caranya gitu. Oh gitu, jadi mau kalau jadi pacar sewaannya Om Deddy. Gue tuh nggak pernah ditolak seumur hidup, tahu nggak? Masa sih? Gue ngomong aja kagak berani. Gak berani. Kirain udah mau sombong. Ria, Apa emang sayang? sering ditawarin? Apa sering ada yang mau gitu kamu jadi pacar sewaan? Sebenarnya sih saya nggak tahu ya itu pacar sewaan atau apa judulnya ya. Cuma mereka suka nawarin. Kadang sih ke manajer kalau aku lagi perform. Habis itu turun mereka boleh nggak kalau habis besok lunch sama Ria yang kayak gitu-gitu. Cuman kan pasti manajer aku bilang oh nggak bisa maaf ya kalau mau undang aja perform. Mungkin lebih ke situ karena mungkin takut tersinggung juga. Cuman dulu itu pernah gini dari luar kota nih pengusaha ada yang telepon dia bilang menawarkan 100 juta. 100 juta. Iya, untuk bilang bahwa saya adalah pacarnya dan diupload di Instagram. Tapi dia nggak minta macam-macam. Sosial media. Enggak, dia bilangnya hanya untuk berfoto. Nanti dibilang nanti kalau mau sampai nikah, ceritanya nikah siri ceritanya dia. Dia bikin case cerita sendiri untuk diupload di sosial media. Jadi kayak iya saya menikah sama si A gitu misalkan ya. Kayak gitu. Nggak ngerti maksudnya apa juga. Terus kamu gimana? Enggak lah. Nggak mau? Enggak, karena menurut aku gini loh, kalau kita awal sudah menerima, pasti takutnya akan panjang dan saat panjang itu menolaknya untuk kepanjangannya itu susah. Iya. Gitu kan, saya juga nggak enakan kan daripada nanti selesainya tidak enak, mendingan dari awal, oh nggak usah deh, kenapa pada nggak pacarin beneran ya? Makanya. Kenapa pacar sewaan ya? Emang kamu jomblo? Kamu punya pacar nggak? Menurut kamu? Menurut saya biarpun kamu punya pacar, saya nggak peduli sih. Nggak jomblo masih, Nggak? masih jomblo. Masih jomblo? Jadi nggak punya pacar? Kalau jomblo tuh nggak punya pacar, kamu ngerti nggak sih sebenarnya? Tapi nomor telepon punya dong. Aduh. Oh, modus. Daddy emang bener-bener. Boleh Nggak ditiru. bisa Punya kan nomor telepon kan? Mau Boleh nggak pinjem pulsa gua habis? Tapi kan kalau misalnya dipikir-pikir kan Ria kan profesinya sebagai DJ. Pasti deket dong sama dunia-dunia kayak gitu. Benar-benar nggak deket sama dunia apa? dunia lain. maksudnya dunia malam gitu kan pasti tahu konsekuensinya kayak ya kayak tadi ada Ya yang orang dia ngajak DJ khusus segala kitanan. Jadi biasanya jurus-jurusnya bagaimana? Sebenarnya gini, aku kan DJ event. Kalau ada event aja, ngundang ada guest star, aku datang dan itu performnya juga cuma 1 jam gitu loh. Jadi yang nerusin kan ada DJ residen kan. Jadi kalau misalkan saya datang, biasanya setengah jam sebelum perform. Habis gitu perform, selesai say thank you sama owner dan sama sponsor, balik hotel. Katanya sekedar pasti makan, langsung ya? pulang deh soalnya. Apanya? Balik hotel. Ya, jadi paling cuma say thank you terus langsung balik hotel. Kan yang nerusin DJ residen yang ada di situ. Event gitu. itu dinner gitu juga nggak mau? Nggak pernah melakukan? Enggak lah, soalnya gini yang mikirnya bahwa bukan negatif thinking sama orang sih ya. Cuman kalau misalkan ngajakin dinner, takutnya embel-embelnya nggak baik gitu. Maksudnya kayak panjang gitu. Kayak misalkan nanti, kalau misalkan kesini nanti belanja mau nggak? Kalau misalkan ini mau nggak atau apa nggak? Terus nolaknya gimana gitu. Daripada tersinggung, jadi nggak baikan. Jadi ya mendingan nggak usah aja. Gitu sih kalau... Walaupun cuma nemenin makan doang gitu soalnya. Enggak lah, saya bisa bayar makan kok Pak. Iya sih memang. Terus ngapain di temen saya Dapat juga mau uang gede juga gitu nggak mau? Padahal makan doang gitu. Oh, waktu itu pernah sampai ditelepon sama temen orang entertain juga sih. Ditelepon sampai bilang gini, mau nggak ini makan doang malam 25 juta. Makan Dan malam cuma 1 jam 25 juta. aja gitu, buat ngobrol-ngobrol aja yang gitu kan. Enggak, lo mau berapa? Yang kayak gitu-gitu sih. Dan mereka bilang cuma sejam kok, orangnya langsung balik ke bandara yang gitu-gitu. Ngobrol-ngobrol aja kita, gue juga ada kok yang kayak gitu-gitu. Cuma maksud aku lebih yang enggak deh. Ya tapi because if you started nanti akan mulai Panjang. pasti dan pasti dikenalnya seperti langsung, itu. oh ini bisa nih. Nah, bisa dan nih, pasti kesebar kemana-mana. sebenarnya gini loh, walaupun saya tidak seperti itu pun banyak yang bilang seperti itu, apalagi saya sudah menjalankannya. Even itu cuma sekali ya, misalkan ya deh nggak apa-apa lagian ngobrol doang. Cuman kan nanti entah si yang mengajak, entah si orang yang
yang mau ngajak dinner pasti bilang lagi ke temennya. Biasanya seperti itu kan? Atau entah bisa juga dianya, si Apa? pelakunya. Jadi pelaku yang Karena- menyewa Bukan. seseorang. Jadi banyak kejadian seperti itu secara psikologis si cewek ini awalnya kan makan nih, udah 20 juta gitu. Terus lama-lama dia merasa bahwa oh ini uang apa? Gampang. Uang gampang Ya, gitu. Jadi itu banyak sih ya yang kan kayak jadi gitu. lama-lama udahlah Iya, nah. iya. Terus akhirnya jadi terus Iya negatif. sih, lebih terus negatif. Dia terkenal sekali kalau lagi nge-DJ sampai wartawan juga taunya dia habis DJ, begitu selesai DJ dia langsung pulang ke hotel. Iya. Iya. Kemarin tuh sampai Gua sempet- nunggu itu di hotel. Terus bapak ngapain? Gak ketemu, nunggu doang. Udah, kita potong dulu. Setelah ini saya akan undang seseorang yang katanya konon kabarnya mengerti banget tentang pacar sewaan ini dan fenomena-fenomena di balik itu semua. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Menulis kata kunci jasa pacar sewa. Tadi seperti saya janji kita akan mengundang seseorang yang mengerti banget tentang fenomena pacar sewaan ini. Jadi langsung aja, ini adalah Muammar MK. Maaf, tunggu bentar. Kalau lu mana laku? Apa jadi apa? Pacar sewaan. Gue yang nyewa. Lu yang nyewa. Bener-bener dia nyewa. Iya. Lu di mana nih? Di situ aja. Ya, Oh, oke. dekat pacar sewaan. Dekat. Jadi, Kak, Ya. mungkin pertanyaan gue gini, ini fenomena ini sebenarnya udah lama ada, ya kan harusnya? Ya, udah lama Karena ada. sebenarnya gue rasa dari zaman dulu pun mungkin belum sewaan, tapi temenin gue dong, nemenin mak gue. Mungkin dari situ, bener gak sih? Ya sebenarnya kalau di beberapa negara mungkin beda kasus kali ya. Kalau di kita mungkin adatnya yang biasa kita lakuin juga dan saya lakuin gitu. Kalau jomblo biasanya kekawinan kan malu datang sendiri. Akhirnya ngajak temen lah gitu yang bisa dibawa gitu kan gitu. Nah pada akhirnya ini menjadi buat beberapa orang menjadi peluang bisnis gitu. Peluang bisnis. Kalau di Cina tuh kasusnya kan biasanya kalau Imlek kan perempuan, benar. terutama perempuan yang umur 25 ke atas tuh kan kalau Imlek itu kan harus punya pasangan, pasti ditanya kawin kapan kan gitu. Makanya jasa di sana itu ada namanya situs Taobao itu. Di sana itu laku banget kalau menjelang Imlek gitu. Untuk menyewakan pacar. Dari penyewaan pacar itu sampai kelas 2 juta sampai 20 juta. Yes. Oh, seperti itu. Di Jepang Tapi- kan juga sama. Di Jepang Jepang juga juga? sama. Di Jepang itu sama, bahkan dia sampai bikin kayak 3 kelas itu pacar sewaan. Misalnya kalau kelas di Jepang itu kelas yang fresh, artinya fresh graduate gitu, yang baru mulai gitu. Jadi pacar sewaan itu sejamnya itu bisa 500.000. Yang kelas regulernya itu 600.000. Terus kalau kelas yang spesial berarti udah advance dia itu 700.000 per jam. Dalam berbohong dan sebagainya tuh ya. Ya, Ini saya dengar bahwa fenomena ini sekarang lagi rame di Surabaya. ya di Surabaya Kenapa lagi di rame. Surabaya? Sebenarnya yang rame bukan Surabaya sebenarnya kalau boleh jujur. Apa, di Di mana? Jakarta sudah rame lama gitu. Kalau di Surabaya itu ramenya kemarin karena emang itu kan kebongkar kasusnya kan gitu. Orang mulai melek bahwa ternyata pas jasa pacar sewaan itu di sana marak gitu. Oke. Tapi gini Kak, ini kan sama dengan maaf nih ya, kita loncat jauh ya. Panti pijit. Ah, Ya. Panti pijit plus plus tidak akan mengatakan panti pijit plus plus. ya, Dan di situ jelas-jelas ditulis dilarang berbuat asusila. Ya. Tapi kan apa yang terjadi di dalam, ya, nggak tahu. kita semua tahu bahwa itu plus plus. Contohnya Oke, begitu. Apakah hal ini bisa menuju ke arah prostitusi? Nah gini, yang membedakan gini, ini kan sebenarnya jasa pacar sewaan itu kan escorting kan. Oke. Nah jasa sewa pacar sebenarnya adalah kalau mau ditelusur lebih jauh, dia sebenarnya tidak jauh beda dengan mirip-mirip biro jodoh. Jadi kalau nanti Sabrina sama Randy mungkin tidak melalui agensi, sebenarnya jasa sewaan itu sekarang karena peluang bisnis yang bagus, sekarang udah marak. Jadi orang-orang mengelola ini sebagai benar-benar sebagai ladang bisnis gitu. Agensinya udah bermunculan gitu. Coba kita misalnya masuk ke online aja gitu. Sekali browsing menulis kata kunci jasa pacar sewa itu udah lebih dari 20.000. Oh ya? Kata kuncinya, ya beruang udah nongol semua. Dan itu kemudian bermunculan lah kemudian situs-situs yang kemudian memang dia menawarkan jasa pacar sewa dengan berbagai macam kategori gitu. Nah di sana sih kebanyakan mereka punya rule masing-masing lah gitu. Misalnya yang putih tadi, misalnya kalau memang bener gitu, sama dengan biro jodoh juga sama kan, melalui semacam ada kayak profit and test gitu, ada semacam kayak wawancara gitu.
Yang mau sewanya? Iya, yang mau sewa. Misal kebutuhannya buat apa? Bla 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 bla. Terus kemudian itu ada aturan-aturan main yang harus dipenuhi. So basically adalah seperti biro jodoh aja. Biro jodoh aja sekarang bisa negatif kan? Iya. Jadi biro intinya- jodoh yang negatif yang di sana, yang positif juga ada di sini. Biasanya semakin banyak rule yang dimainkan, biasanya itu yang bener gitu. Samanya kayak jasa pacar sewaan, ada kan yang memang purely emang dia pure bener buat temenin kondangan, kawinan, nongkrong, belanja misalnya. Biasanya juga mereka punya kategori, misalnya oke, ini jasa sewa pacar khusus perempuan nemenin laki, lakinya pun dipilih gitu misalnya. Kategorinya seperti apa? Ada juga misalnya jasa pacar sewa yang khusus laki nemenin laki misalnya gitu. Ada? Hah? Ada. Laki nemenin laki. Terus ada yang memang dia misalnya jasa sewa pacar yang memang dia melihat misalnya nih ya, mohon maaf misalnya ini khusus sekarang buat misalnya sementara ini buat khusus yang Cina aja misalnya gitu. Ada gitu. Jadi Cina aja maksudnya? Ya dia hanya melayani misalnya untuk khusus misalnya menyewakan jasa pacar perempuan untuk khusus laki-laki Chinese misalnya gitu. Ada yang begitu? Ada yang begitu. Jadi kategorinya udah macam-macam kalau mau ditelusuri lebih jauh gitu. Nah, yang kemudian memang yang patut harus dibikin hati-hati adalah ya takutnya tadi melenceng kalau kemudian tiba-tiba menjadi jasa pacar sewa plus gitu. Tapi ini kan tipis sekali. Ya tipis karena emang tipis ya, susah membedakan kan gitu antara cuman sampai ke kondangan doang, cuman sampai ke kawinan doang, cuman sampai ke dinner doang, atau sampai kemudian ke kamar kan gitu. Emang rada-rada riweh gitu. Kalau MK ngerti banget kayak punya jasa nih, punya badannya ya, punya institusi pacar sewaan. Ya sebenarnya mereka kayak lepasan sih, tapi dia udah kayak semacam komunitas gitu ya, ada jaringannya, ada situsnya, ada yang kelola gitu. Berawal mungkin kayak Sabrina mungkin dari kayak atau Randy dari teman, kemudian teman yang tahu ini peluang bagus, kemudian dia membentuk jaringan kelompok sendiri. Karena kalau iklannya hanya mengandalkan cuman dari mulut ke mulut, ya berhentinya tidak akan besar gitu. Ini kemudian menjadi besar ketika masing-masing komunitas ini atau jaringan-jaringan ini kemudian kan berani beriklan di media online kan gitu. Bahkan udah ada fanpage-nya masing-masing kan gitu, kalau kita masukkan udah ada fanpage, ada situs, ada semua udah masuk di yang khusus untuk jasa sewa pacar ini gitu. Dan di Indonesia khususnya kota-kota besar ya mungkin karena orang kan makin banyak yang takut dengan komitmen, jomblo pada akhirnya menjadi pilihan, bukan karena nggak pengen punya pacar gitu, karena pilihan. Jadi Bukan atau karena takut nggak dari kasus-kasus yang seperti Sabrina dan Randy ceritain gitu. Saya juga jomblo sih, tapi nggak sewa pacar juga sih. Jadi juga jomblo. Jadi Sewa pacar nggak, Det? Sewa pacar nggak? Saya mah saya yang dibayar. Si pelakunya kira-kira dari siapa? Si pelakunya? Maksudnya si pacar-pacar ini siapa? Dari kalangan mana? Macam-macam sih, kuliah tergantung kelasnya. Jadi kalau misalnya kalau anak SMA, misalnya anak SMA, ya dia mesti nyari yang murid sebaya dong. Tapi SMA so far sampai sejauh ini kalau dari yang saya amatin sih sedikit ya. Yang kebanyakan memang itu adalah orang-orang yang usianya rata-rata udah 25 ke atas. Rata-rata gitu yang memang gini loh, kan ini statusnya kan jomblo gitu. Aku mau nanya sama Sabrina sama Randy boleh? Kalau Sabrina sama Randy sendiri sebenarnya menikmati nggak profesi sebagai pacar sewaan? Menikmati sih, pasti menikmati ya, karena kapan lagi senang-senang tapi dapat uang gitu kan. Ya tapi sih kepikiran juga nggak bisa kayak gini terus gitu kan gitu. Jadi kepikiran juga untuk alih Kepikiran, profesi. iya pastilah. Randy juga begitu. Kalau aku sama, kalau buat sekarang sih jalanin aja dulu, tapi ya ada saatnya sih pasti Udah nanti kepikiran masuk berhenti. agensi sekalian ya. Jadi pacar sewaan profesional. Iya. Tapi selain jadi pacar sewaan ada kerjaan lain nggak? Kalau dulu sih ada, cuman sekarang udah enggak. Enggak. Kalau aku enggak, karena kan emang baru ini juga kan, baru kuliah gitu. Baru kuliah. Iya. Nah uang ini buat apa biasanya? Memang buat kuliah karena, nah ini kebutuhan apa? Kebutuhan memang orang tua tidak mampu atau kebutuhan kalian buat seneng-seneng aja? Enggak, sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke gengsi. Tapi kan juga kita juga semenjak ini aku jadi kayak ngeringanin gitu kan. Aku jadi udah bisa ngurus sendiri gitu. Kuliah juga bisa ke handle sendiri gitu jadinya. Kalau Randy? Sama sih, kalau aku juga sekarang kan masih kuliah juga. Jadi
biayanya ini untuk nambah-nambah uang saku, terus kayak misalkan mau beli sesuatu pakai itu. Pakai itu. Iya. Ria, Oi, kalau gua nanya lu nih misalnya, kan sekarang lagi zaman kemarin ada keluar list-list artis yang bisa disewa, udah ada yang di polisi, udah ada yang di mana. Pernah ditawarin langsung orang? Pernah. Biasanya dari kalangan apa? Pengusaha sih biasanya. That's right. Pengusaha-pengusaha gitu. Iya, karena sebenarnya gini, kalau misalkan saya lebih ke banyak yang menawarkan nama Ria, cuman sayanya sendiri nggak pernah hadir gitu loh. Jadi mungkin mereka dari angka berapa, puluhan sampai ke ratusan karena kok nggak pernah hadir sih si Ria gitu loh, sampai dianya datang gitu. Sampai harganya naik tuh ya. Ya dia mungkin penasaran atau apa sih saya nggak ngerti gitu loh, Iya, sampai seperti itunya sih. Fenomenanya banyak macam-macam. Iya. Ini ya salah satu gitu. Setelah ini menurut lo, kira-kira fenomena apa lagi yang akan jadi ngetren? Pasti sebenarnya sudah ada semua sih fenomena-fenomena itu. Ini persoalan yang mana yang akan nongol aja ke permukaan gitu. Kayak jasa sewa pacar ini kan sebenarnya udah ada lama, yang kemudian nongol sekarang menjadi salah satu bisnis gitu. Sebentar lagi sih sekarang bakal nongol lagi tuh kayak jasa nikah kontrak. Nikah kontrak. Iya, nikah kontrak. Ya dalam skala yang lebih besar karena memang potensi itu sangat terbuka sekali. Ya. Lu nggak bikin buku gitu, artis-artis sewaan gitu kan? Udah bikin gue. Artis sewaan? Kan udah bikin kayak judulnya yang Embedded Model itu. Oh, oke. Yang bobo bareng artis itu. Tapi ya kebanyakan yang dari kelas menengah ke bawah itu yang gue bikin. Jadi bagaimana modusnya, termasuk yang jasa sewa-sewa tadi ini nih gitu. Sama kayak jasa misalnya jasa dari tadi itu lunch date, dinner date, check-in date. Check-in date, piaraan date. Piaraan date. Oke, thank you semuanya. Terima kasih udah hadir di sini. Tapi lucu ya menurut saya kalau misalnya memang ini adalah sebuah prostitusi, ya sudahlah memang prostitusi. Tapi ini bukan prostitusi. Ya. Ini kalau yang benar, kalau yang putih ya, ini adalah apa ya? Mereka berusaha untuk memasukkan identitas sebenarnya kan, identitas kan. Bahwa saya udah punya pacar, mungkin yang kalangan gay atau yang dituntut nikah atau dituntut apa, jadi fake semua itu. Tapi kan secara tidak sadar sosial ini menjadi rusak kan. Bohong karena bohong. Karena kebohongan ini kan. Iya toh, kan jadi merusak. Akhirnya kan lebih menyakiti lagi gitu karena ini jadi sebuah kebohongan yang terus menerus akhirnya. Dan ternyata sadar nggak sadar, ternyata memang selama ini masyarakat terutama perkotaan besar kan emang hidup dalam topeng-topeng kan. Iya, dalam topeng-topeng kebohongan tadi gitu kan. Bahkan misalnya paling sederhana dah gitu. Padahal biasa aja ngaku sosialita misalnya gitu. BPJS Sewa ya? tas aja harus sewa, mobil harus sewa, supir harus sewa, kan ada. Bahkan sekarang pun pacar pun disewain. Awalnya cuma sewa tas sih awalnya. Lama-lama karena nggak ada laki yang bagus, yang ganteng, yang cucok gitu. Yang cocok, ya udah akhirnya dia sewa laki gitu. Ya pada akhirnya ya palsu. Ya tapi ya yang palsu tidak akan bertahan lama lah. Iya. Habis ini mau bikin buku apa lagi Kak? Habis ini mau bikin buku Jakarta Undercover versi terbaru. Emang banyak yang beda lagi? Ada bab yang for woman. Kalau kemarin kan buat laki semua, kalau yang sekarang Jakarta Undercover for woman. Oke, saya tutup acaranya. Tapi tadi saya mengatakan bahwa lucunya ini bukan prostitusi, tapi ini adalah sebuah pemalsuan identitas. Iya. Sebuah pemalsuan identitas yang secara nggak sadar oleh penyewanya sendiri, dia merusak situasional sosialnya dia sendiri kan sebenarnya kan. Ya. And I think I close it with, gimana ya? I think social is broken when fake become a trend. Ya. And Dan apapun bisa dijual sih intinya, Dad. Iya, dan it's Apapun bisa become a dijual. trend berarti Iya. kan. Fake itu sendiri menjadi tren. Jadi tren dan laku. Dan fake itu bukan hanya pacar ini, apapun yang fake menjadi sebuah tren. Operasi plastik juga fake. Yes. Baju, celana, Iya. tas dan sebagainya karena orang butuh itu ternyata. And that's become a trend. Ya. Okay. Well, the social broken when fake become a trend. Saya dari Komisi Nikita Gina, inilah Hitam Putih.